Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Kang Rifki Alfarizi selaku pemateri, Ketua Pengurus LDK, para panitia dan hadirin yang saya hormati. Sebelum mengawali acara pagi ini, mari panjatkan syukur sebesar-besarnya atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkatnya, kita semua dapat ikut serta dalam acara Karisma, kajian remaja Islam dan mahasiswa via Zoom di pagi hari ini, untuk memperoleh ilmu barokah dan bermanfaat. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan agar tidak ada halangan untuk mengejar ilmunya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai junjungan kita karena telah membimbing umat dari kegelapan ke jalan terang di bawah ridhonya. Marilah kita saling mengasihi, menyayangi, menambah amal ibadah dan melimpahkan rahmat. Pada hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya hadir sebagai pembawa acara sehingga izinkanlah untuk membaca rangkaian karisma, kajian remaja Islam dan mahasiswa pada pagi hari ini dengan tema Cinta Nabi, Bela Nabi. Berikut susunan karisma dimulai pukul 5:26 sampai dengan selesai. Yang pertama, pembukaan acara. Yang kedua, pelafalan ayat suci Al-Quran oleh Akhina Nasir. Acara inti yakni penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Kang Rifki Alfarizi. Dan yang terakhir, penutup dan doa. Demikian susunan acara karisma di pagi hari ini. Semoga berkah terlimpahkan. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali acara, mari kita semua yang ikut serta karisma membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung ke acara yang pertama, yaitu ke acara yang kedua maksudnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara kedua yakni diisi pembacaan ayat suci yang akan dibacakan oleh Akhina Nasir, anggota LDK Al-Rahma. Tempat dan waktunya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Innallaha kana aliman hakima. Wattabi' ma yuha ilaika mir rabbik. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wattawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi wa ma ja'ala azwajakumul lati tuzahiruna minhunna ummahatikum wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum dzalikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabila. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pembacaan ayat suci yang merdu sekali, Masya Allah, dan mampu menenangkan hadirin yang ikut serta dalam karisma pada pagi hari ini. Semoga berkah makin berlimpah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, kita
langsung ke inti acara. Akhirnya sampai di acara inti yang paling ditunggu, yakni penyampaian materi bertema Cinta Nabi, Bela Nabi yang disampaikan oleh Kang Rifki Al-Farizi yang kami hormati. Silahkan kepada beliau, kami persilahkan tempat dan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil adim. Qala Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhir ayat. Wa qala an-nabi innamal a'malu binniyah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada moderator beserta seluruh teman-teman panitia dari LDK Rahma yang telah alhamdulillah konsisten selalu melaksanakan agenda karisma kajian remaja Islam mahasiswa. Jadi ini semuanya mudah-mudahan remaja semuanya ya. Ada yang sudah menikah mungkin ya. Tak lupa juga kepada ya, teman-teman semua yang nampak hadir pada hari ini, termasuk ada guru-guru saya juga di sini. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik. Puji serta syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa sama-sama menuntut ilmu sebagai salah satu kewajiban bagi seluruh muslim dari sejak ia lahir sampai kelak ia wafat. Dan alhamdulillah kita masih bisa menikmati itu untuk bisa selalu menghadiri majelis-majelis ilmu. Terlepas dari itu, kita harus mensyukuri suatu nikmat yang begitu luar biasa sampai sekarang masih dirasakan oleh kita, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Nah, ini nikmat yang luar biasa yang masih bisa kita nikmati hari ini. Kemudian tak lupa salawat serta salam kita aturkan pada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, generasi tabiin, tabiat tabiin, dan mudah-mudahan sampai pada kita seluruh umatnya, yang insya Allah beritibar kepadanya. Ikhwani fillah rahimakumullah, alhamdulillah saya diamanahkan oleh teman-teman LDK Rahma untuk pagi hari ini coba sharing ya bersama teman-teman. Karena harusnya yang mengisi itu ada ya Ustaz, siapa saya lupa. Cuman saya mungkin sebagai pengganti ya, pemain pengganti gitu. Tapi tidak mengurangi rasa bahagia saya bertemu dengan teman-teman semua pada kesempatan pagi hari ini, walaupun dalam kondisi online ya, walaupun dalam kondisi online. Baik, ikhwani fillah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini teman-teman panitia mengangkat tema yakni terkait cinta Nabi dan bela Nabi. Tepatnya kebetulan sekarang ini masih masuk pada bulan Rabiul Awal. Jadi sekarang kita ini sedang pada fase momentum. Momentum yang pertama yakni momentum di mana kita sedang memperingati ataupun sedang mengingat bulan yang sangat agung, di mana pada bulan tersebut telah lahir
suatu utusan yang Allah kirim tentunya ke muka bumi sebagai salah seorang revolusioner peradaban yang sangat luar biasa, yang telah merubah suatu peradaban yang jahiliyah menjadi peradaban yang cerah, terang benderang. Hingga kita saat ini, dari sejak beliau Nabi Muhammad SAW dilahirkan 14 abad yang lalu, hingga sekarang kita masih merasakan bagaimana peradaban Islam ini peradaban yang sangat luar biasa. Nah, kalau yang tidak menganggap luar biasa ini bermasalah ini, gitu kan. Tentu 14 abad lamanya dengan kegemilangannya, yang mampu menyelesaikan segala problematika umat yang ada, kala itu dirasakan. Dan sekarang pun masih bisa menyelesaikan hingga akhir zaman. Yakni risalah yang Nabi Muhammad SAW bawa, yakni Islam. Nah, momentumnya sekarang ini sebagai salah satu bentuk di mana kita mengingat, memperingati ada sosok yang sangat agung lahir pada bulan ini. Makanya, oleh karena itu ini momentum yang luar biasa. Kemudian di bulan yang sama juga kita saat ini sedang merasakan kesedihan yang luar biasa, murka yang luar biasa. Kenapa? Di saat yang bersamaan Nabi besar Muhammad SAW telah dilecehkan, telah dihina oleh siapa? Oleh kaum kafir Barat, oleh salah satu institusi punya otoritasi, yakni negara Prancis, dilokomotif oleh seorang presiden bernama Emmanuel Macron. Ini menjadi luka, murka yang mendalam bagi kita selaku umat muslim. Bagaimana tidak? Salah satu sosok manusia yang sangat dimuliakan, maksum, tidak pernah ada celah di dalam dirinya. Uswah, menjadi contoh bagi kita ketika kita mendengar kabar yang kesekian kalinya Perancis coba melecehkan Nabi besar Muhammad SAW. Maka jelas di sini nanti masuk pada konteks cinta dan bela. Nah, baik ikhwan fillah, sedikit coba saya sharingkan terkait cinta yang agak sedikit romantis ya pagi hari ini. Jadi teman-teman mudah-mudahan Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh ilmu yang memang kita sama-sama kaji pada hari ini. Nah, baik, cinta itu perlu kita ketahui agar nanti bisa direduksi dengan benar, gitu kan? Mungkin teman-teman pernah mengalami yang namanya mabuk cinta, gitu ya. Masa mudanya mungkin, ataupun mendengar orang yang merasakan mabuk cinta. Seperti apa? Atau melihat ekspresi orang yang sedang mabuk cinta seperti apa. Ya kan? Segala sesuatunya dipertaruhkan. Hanya untuk sesuatu yang ia cintai. Nah, itu teman-teman mungkin sudah tahu bagaimana ekspresinya. Nah, maka kita harus mengetahui cinta ini buah dari khasiat yang Allah ciptakan dari naluri. Ya, cinta ini buah dari khasiat yang Allah ciptakan dari naluri atau gorija. Nah, teman-teman mungkin yang telah membaca atau mengkaji kitab Nizam ataupun membaca buku materi dasar Islam, nah nanti dijelaskan terkait gorija itu atau naluri itu. Baik, gorija itu terbagi nanti menjadi 3. Ada gorija tunau, gorija tubako, atau gorija satu lagi tadayyun. Gorija seksual atau melestarikan, gorija survive atau mempertahankan, dan yang selanjutnya gorija tadayyun atau naluri beragama. Nah,
Lalu di mana munculnya cinta ini? Termasuk khosiat Gorijah ini terjadi ketika ada stimulus rangsangan dari luar berupa fakta ataupun pemikiran. Kita lihat contoh Gorijatu Nau misal. Kita menyayangi ayah dan ibu kita, itu salah satu contoh Gorijah Nau. Gorijah tuh melestarikan, Gorijah seksual. Kasih sayang kepada ibu dan ayah, gitu kan? Itu muncul atas dasar fakta, karena fakta mereka adalah ibu dan ayah kita. Yang kedua, muncul karena pemikiran. Karena kita berpikir juga mereka ibu dan ayah kita. Dengan sangat mantap dan yakin, lahirlah tadi kasih sayang itu, cinta tadi lahir kepada kedua orang tua kita. Terus contoh misalkan Gorijatu Pakpo. Bagaimana kita coba merawat salah satu barang, misalkan motor. Memperindah salah satu ruangan, kamar ataupun rumah. Gitu kan. Terhadap perniagaan dan harta, manusia bisa melahirkan kecintaan terhadap tersebut. Ya. Tidak sedikit kan orang yang mengekspresikan cintanya kepada perniagaan, kepada harta. Nah, itu lahir berdasarkan ada faktanya dan ia berpikir tentangnya. Dan yang ketiga, naluri beragama. Yakni adanya kecintaan salah seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya, salah satu contohnya. Itu fitrahnya. Terus bagaimana orang ateis, dia juga punya tidak naluri beragama? Punya, walaupun dia tidak mempercayai akannya ada Tuhan, tapi dia mengkultuskan siapa? Tokoh-tokohnya, Plato, Aristoteles, gitu kan. Nah, itu juga sama, itu fitrahnya manusia lahir dalam dirinya. Tetap, itu selalu ada. Nah, tapi kadangkala kita selalu salah dalam mengekspresikan cinta ini. Harusnya seperti apa? Maka, ini sesuai dengan ayat Al-Quran di Quran Surat At-Taubah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwal iqtaraqtumuha wa tizaratu tahshawna kasadaha wa masakinu taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah fatarabbathu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah, jika bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, wa azwajukum, istri-istri kamu, keluarga kamu, serta harta yang kalian kumpulkan. Harta yang kalian kumpulkan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, serta rumah-rumah yang kalian sukai, lebih kalian cintai ketimbang Allah dan Rasulnya, serta jihad di jalannya, maka tunggulah hingga Allah memenangkan urusannya. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang fasik. Nah, jelaskan di sini konteksnya. Terbagi atas 3 gorijah tadi. Termasuk Kiai Haji Hafidz Abdurrahman telah menerangkan hal ini, gitu kan. Bagaimana tadi ada konteks cinta Gorijatun Naunya kepada bapak-bapak, anak-anak, saudara, istri, keluarga, harta. Ada cinta kepada perniagaan harta. Gorijatu Bakonya ada cinta.
terhadap tadayun atau naluri beragamanya kepada Allah dan Rasulnya. Tapi ikhwan, harus perlu digarisbawahi. Cinta kepada orang tua, cinta kepada harta, itu datang ketika memang ada faktanya dan menghilang hanya sebagai pemikirannya. Jadi, cinta kepada orang tua dan harta itu tidak selamanya. Ketika ayah dan ibu kita wafat, keluarga kita atau sanak saudara kita telah tiada, faktanya telah tiada, itu hanya sebatas nanti kenangan saja mengenang, tidak bisa mengekspresikan lagi. Kemudian yang kedua, cinta kepada harta. Harta itu tidak abadan, tidak selamanya. Kemudian harta itu akan lenyap dan tiada. Tapi cinta kepada Allah, cinta kepada Allah, maka cinta kepada Allah abadan, selamanya. Nah, termasuk tadi ketika Allah perintahkan kita untuk mencintai Nabi, di sanalah esensi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka reduksi cinta yang sejatinya harus kita salurkan, cinta kepada orang tua dan harta itu sesuai dengan kecintaan kita pertama kali kepada Allah dan Nabi-Nya. Nah, disinilah yang dimaksud dengan esensi cinta yang lahir dari khasiat. Karena teman-teman perlu tahu dari mana datangnya cinta ini. Dan bagaimana cara menyalurkan cinta ini tadi telah dijelaskan. Seperti itu, Ikhwan. Nah, Ikhwan fillah rahimakumullah, sebagai contoh dulu ya di zaman para sahabat, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya bagaimana kita mengetahui bahwa ada salah seorang sahabat bernama Abdurrahman bin Auf. Ketika cinta kepada Allah dan Rasulnya itu diutamakan, apa yang terjadi ketika hijrah? Abdurrahman bin Auf itu terkenal dengan kekayaannya. Tapi semuanya ia tinggalkan, kecuali baju dan tunggangannya. Berangkat dia ke Madinah. Gitu kan? Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia mengekspresikan cinta pada hartanya untuk ditinggalkan. Demi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Luar biasanya. Orang yang mabuk cinta gitu kan. Kemudian bisa kita lihat ya bagaimana kita mengenal yang namanya Muhaisyah bin Mas'ud. Yang nanti ada dialog diskusi dengan kakaknya dengan Huwaisyah. Ya ketika Muhaisyah berdialog dengan kakaknya, ketika Muhaisyah mencintai Rasul, beliau mengatakan, andai saja Rasul memerintahkan aku untuk membunuhmu, maka aku akan bunuh kamu. Lihat, itu sanak saudara antara kakak dan adik. Tapi kecintaannya kepada Rasul itu wajib melebihi kecintaannya kepada keluarga. Nah, itu termasuk tadi Gorizatu Nau yang kita singgung. Kemudian bagaimana para panglima-panglima perang, para orang-orang hebat yang berjihad kala itu, Sa'ad bin Abi Waqqas, yang rela mengorbankan dirinya dalam peperangan, cinta kepada Nabi melebihi dirinya sendiri. Nah, itu luar biasa. Nah, makanya
Itulah ketika kita telah mengaktifkan salah satu khasiat, buah dari khasiat yakni namanya cinta ini, dan direduksikan dengan benar kepada Allah, cinta, dan kepada Rasulnya, maka apa yang terjadi? Kita hanya seakan-akan hidup ini sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Orang kalau sudah cinta, harapannya yang penting misalkan, yang penting ya kalau teman-teman mungkin pernah mendengar orang-orang yang curhat akan cintanya gitu. Wah, saya melakukan hidup dan mati demi dia. Saya rela belah dada saya gitu kan. Saya rela demi dia gitu kan. Apapun itu dilakukan asal dia senang. Nah, coba aktifkan buah dari wasiat cinta ini. Cinta kita semata-mata karena Allah dan Rasulnya, maka apapun yang kita lakukan, yang penting Allah dan Rasulnya itu senang. Nah, jadi ketemu sekarang apa yang harus kita lakukan dengan salah satu alat yang namanya cinta ini gitu kan. Itu yang harus kita lakukan. Dan insya Allah ketika kita benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, tidak hanya lewat ucapan, tapi diekspresikan lewat tindakan. Dan kita biasakan terus bahwasanya setiap aktivitas yang kita lakukan demi mengejar cintanya Allah dan Rasulnya. Insya Allah. Maka setiap aktivitas dari mulai bangun hingga tidur kembali, ya kita mengejar hanya ingin harapan dan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ya kisah Handalah. Handalah ini yang baru menikah gitu kan. Coba yang baru menikah malam pertama. Tiba-tiba diserukan untuk jihad fisabilillah di perang Uhud. Baru menikah malam pertama. Bahkan dalam beberapa riwayat ada yang mengatakan beliau itu belum mandi junub, langsung berangkat. Gitu kan. Langsung berangkat dan gugur di medan perang. Masya Allah. Oh, bagaimana ini ya? Antum ini baru menikah, disuruh ngaji, ini kira-kira berangkat gak? Aduh, apaan Ustaz? Izin dulu. Baru malam pertama Ustaz. Gitu kan. Hendaklah, luar biasa. Karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada istrinya, atau cinta kepada suaminya, cinta kepada keluarganya, ia tinggalkan demi cinta kepada Nabi dan Allah. Karena itu juga salah satu esensi kebaikan demi keluarga kita. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, maka menjadi kewajiban bagi kita untuk mengekspresikan cinta kita pertama kali terlebih dahulu, untuk memberikan cinta kita pertama kali kepada Allah dan Rasulnya. Ila akhiri ayat, hingga kita wafat. Maka kita mencintai keluarga kita, mencintai harta kita karena semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semata-mata cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, ketika cinta ini telah menyatu dalam diri kita, kuat, menjadi pembenaran yang pasti kepada Allah dan Nabi-Nya, maka ketika muncul berita kemarin, ketika muncul Prancis menghina Nabi kita, apa yang harus kita lakukan? Kalau di antara kita tidak merasa murka di dalam hati kita, patut dipertanyakan. Apakah cinta yang dilantunkan itu hanya sebatas cinta yang dusta? Harusnya ketika mendengar hal tersebut, langsung marah dalam hati kita. Harusnya ketika ada seruan misalkan, ayo berangkat, aksi, ini bela Nabi, gitu kan. Ternyata kita lebih mengutamakan main game gitu kan, atau bersantai-santai, apa sih capek-capek, gitu kan. Itu berbahaya.
patut dipertanyakan keimanan kita. Maka itu Iwan, sampai sekarang kita harus merasa murka. Kita harus benar-benar marah. Nah, tentu kita kenal Prancis ini tidak hanya sekali. Dia berulang-ulang melakukan hal tersebut ya. Dan dia tidak tahu malu bahwa dulu pernah ditolong oleh siapa? Oleh salah seorang khalifah, Sulaiman Al-Qanani. Saat Prancis I itu meminta pertolongan ketika dia masih dijajah oleh Andalusia atau Spanyol. Gitu kan. Dia minta dibebaskan. Kemudian di zaman Sultan Mehmed II ya, Perancis juga berulah mengadakan apa? Ya semacam tari-tarian lah yang bermaksiat. Tapi sang khalifah menyampaikan gitu kan, jangan sampai saya mengirim pasukan gitu kan untuk membunuh, hapuskan Prancis. Beda dengan kondisi sekarang. Coba bayangkan. Beda dengan kondisi sekarang. Ketika institusi negara Islam, daulah Islamiyah itu nggak ada, khalifah itu tidak ada, apa yang terjadi? Sekelas Oki, ya, Recep Tayyip Erdogan hanya mengecam ataupun melakukan pemboikotan dari produk-produk makanan. Tidak ada yang berani mengirimkan pasukannya terbang ke Perancis untuk seruan. Ya, tidak ada. Nah, itulah yang harus kita pikirkan. Apa yang menjadi permasalahan saat ini? Yang menjadi permasalahan saat ini karena tidak ada naungan. Umat Islam ini kehilangan naungan. Daulah hilang. Kehilangan naungan yang dipimpin oleh seorang khalifah di muka bumi ini. Kalau seandainya masih dipimpin hingga sekarang oleh seorang khalifah di muka bumi ini, maka niscaya saat muncul berita tersebut, bahkan saat majalah itu masih ramai, kita tentu telah mengirimkan pasukan seperti Mu'tasim Billah yang mengirimkan pasukan sejauh mata memandang dari kota satu kota satunya. Karena apa? Karena ada kehormatan seorang muslimah kala itu yang dinodai. Kehormatan seorang muslimah. Sekarang banyak kehormatan seorang muslimah. Yang bahkan di Perancis itu telah terjadi pembunuhan pada seorang muslimah. Ya. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, oleh karena itu, maka cinta kepada Nabi akan melahirkan salah satu bentuk ekspresi bela kepada Nabi. Ini maka sejalan. Nah, di tengah kondisi problematika yang sedang terjadi saat ini, kita sadar menjadi tamparan keras bagi kita. Kenapa? Saat Nabi Agung kita dihina, ya Allah, ya Rob, tidak ada salah satu institusi yang hanya mengecam dan boikot. Itu juga produk-produk. Tapi kita lupa terhadap teman-teman tahu mungkin produk-produk Prancis yang lebih berbahaya yang telah memecah belah umat dalam sejarahnya. Demokrasi, nasionalisme, HAM, sekularisme. Itu kan revolusi Prancis yang terjadi kala silam itu melahirkan hal tersebut. Liberté, égalité, dan fraternité. Nah, kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan yang lahir nantilah sekularisme, demokrasi, kemudian nasionalisme. Yang memicu nanti bangsa-bangsa Eropa lainnya, gitu kan. Yang memicu bangsa-bangsa Eropa lainnya untuk melakukan revolusi, termasuk mempengaruhi revolusi Inggris, revolusi industri di sana. Ya. Di zaman Renaissance kala itu. Hingga lahirlah nanti anak didiknya, Laknatullah Mustafa Kemal Atatürk.
yang telah meruntuhkan daulah khilafah terakhir kala itu Turki Utsmani 1918 dan 1924. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan sekarang adalah di tengah kegelisahan ini kita sadar kita perlu menegakkan syariah di bawah naungan institusi daulah lewat sistem khilafah dipimpin oleh seorang khalifah. Ini adalah salah satu bentuk wujud cinta kita kepada Nabi, karena ini yang akan menyelesaikan ketika kelak ada yang berani lagi menghina Nabi. Maka khalifah dengan amirul jihadnya ataupun panglima tertinggi jihadnya akan mengerahkan seluruh pasukannya kepada kaum-kaum kafir yang menghina. Dan bayangkan di dalam buku Negara Khilafah Islam yang ditulis oleh Abu Abdullah, di situ dijelaskan ketika umat ini bersatu dari Somalia hingga Java, bayangkan Somalia itu Afrika hingga Java Indonesia bersatu, kekayaan alam yang melimpah, sumber daya alam, uranium dan lain sebagainya yang melimpah, insya Allah itu akan mensejahterakan. Tapi apa yang terjadi sekarang ketika umat pecah belah, gitu kan? Kita terjajah, kekayaan alam ini dikuasai oleh Barat, dijajah oleh Barat. Akibat produk-produk Prancis dari awal yang digembor-gemborkan lewat sistem penjajahannya, yakni misinya tadi menyebarluaskan demokrasi, sekularisme, gitu kan. Dan kita tidak menyadari itu, bahwasanya kita telah terjangkit, gitu kan. Nah, oleh karenanya kita sebagai seorang mufakirun dan siasiun, pemikir dan politis, tidak boleh seperti itu. Kita telah tahu fakta kebobrokannya, kita telah mengetahui solusinya, apa yang harus dilakukan? Dakwah. Bergerak. Ini remaja semua kita. 21 tahun Al-Fatih telah menaklukkan Konstantinopel. Kita 21 tahun apa? Nah, kalau ingin menjadi orang besar, kita harus gundah gelisahnya terhadap sesuatu yang besar. Misalkan kalian gundah terhadap bisyarah Rasulullah untuk menaklukkan Romawi, ya, Romawi Barat, karena Romawi Timur itu termasuk Persia ya kala itu, yang dipimpin oleh Heraklius. Nah, Romawi gelisah sekarang. Misalkan kita bercita-cita, misalkan saya ingin menaklukkan Rom, kelak, gitu kan. Maka nggak akan diam dong kawan-kawan, kalian akan berusaha untuk menjadi orang besar, gitu kan. Minimal kita mengetahui berbagai macam bahasa, atau minimal kita mengetahui pengetahuan tentang Rom, ataupun minimal kita mengetahui strategi perang ataupun apapun. Gelisah dalam diri kita. Kalau kita dibuat gelisah, dibuat gundah dengan status teman kita, ataupun dibuat gundah gelisah dengan hal-hal yang remeh-temeh gitu kan, kita nggak akan jadi orang besar, gitu kan. Muhammad Al-Fatih sama, dia punya kegundahan kegelisahan. Al-Fatih punya kegundahan kegelisahan tentang Konstantinopel. Salahuddin Al-Ayyubi punya kegelisahan tentang Al-Quds. Tariq Ibnu Ziyad punya kegelisahan tentang Andalusia. Mereka gelisah tentang suatu visi yang besar, insya Allah ternyata Allah berikan jalan dan mereka menjadi orang besar. Tercatat dalam sejarah peradaban yang sangat mulia. Hingga sekarang harum namanya. Pahalanya luar biasa. Dan itu salah satu ekspresi apa? Cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah. Bahkan mereka hidup itu tidak di zaman Nabi. Tapi ketika ada bisyarah bahwasanya Nabi menyampaikan, Konstantinopel akan ditaklukkan, mereka berlomba-lomba, gitu kan? Nah, gitu. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya
penting bagi kita untuk mengambil peran dalam penegakan syariah secara gamblang. Karena ini adalah salah satu esensi wujud kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Wujud bela kita kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang harus kita mulai dari sekarang? Yakni berdakwah. Dakwah di lingkungan yang sekitar saja. Minimal lingkungan kampus. Atau lingkungan rumah kita. Menjelaskan pentingnya akan penerapan syariah di bawah institusi daulah dengan sistem khilafah dipimpin oleh seorang khalifah. Nah, ini penting. Jelaskan secara perlahan. Wadu ilasa pilih rabbika bil hikmah. Sampaikan kepada mereka dengan hikmah. Insya Allah, dengan begitu, andai kata kita tidak menyaksikan janji Allah akan tegaknya Islam di muka bumi ini, tapi kita telah ikut andil, ikut berperan. Kalau nanti akan tercatat dalam sejarah bahwasanya, oh, Stikom Erah mah sering mengadakan kajian. Salah satu wujud cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah, untuk penerapan syariah secara kapal, untuk menyongsong peradaban yang mulia. Nah, itu tercatat nanti dalam sejarah gitu kan, insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah segerakan mudah-mudahan tegaknya syariah di muka bumi ini. Dan kita ikut andil di dalamnya. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, maka Imam Syafi'i, ya, beliau pernah menyampaikan, launa hubbuka shadiqan li ata'tahu inna muhibba liman yuhibbu muti'a. Andai saja cintamu benar, tulus, pasti kamu akan mentaatinya. Karena orang yang mencintai itu pasti akan mentaati siapa yang dia cinta. Nah, jadi pertanyakan pada diri kita, sudah tuluskah kita mencintai Allah dan Nabi-Nya? Standarnya kita taat kepada Allah dan Nabi-Nya. Itu. Kalau ditanya misalkan, gimana ini agar saya mencintai Allah dan Nabi-Nya? Taat aja. Latih fakta dan pemikiran tadi agar kecintaan itu semakin kuat. Faktanya, lakukan terus interaksi dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada ajaran Nabi. Pemikiran terus melakukan dirasa. Ya, mungkin kalau saya bertanya, ada yang punya buku sirah Nabi di rumahnya? Nah, bagi yang punya, alhamdulillah. Bagi yang belum, kapan gitu kan? Katanya cinta pada Nabi. Lalu kapan? Minimal kita tahu sirah atau sejarah hidup Nabi. Maka di sana kita akan setiap hari itu seakan-akan ketika kita membaca sirah itu seakan-akan kita hidup bersama Nabi. Bagaimana Nabi, Masya Allah, dihina, dicaci maki demi menegakkan syariah ini dan demi kecintaannya kepada umat. Bahkan ketika di Taif melakukan tolak bunusroh, ya, atau mengetuk pintu para penguasa, hingga beliau kan tidak diterima, bahkan dilempari oleh batu. Bentengnya Zaid pun tidak kuat, gitu kan. Sampai dalam beberapa riwayat darahnya itu hingga ke terompahnya atau sendalnya. Hingga malaikat Jabal itu minta, ya Nabi, angkat tanganmu. Andai kata engkau pinta untuk aku himpitkan gunung ini, untuk menghimpit kaum Taif ini di sini,
aku akan himpit gitu kan. Tapi Nabi tidak. Nabi tahan doa itu gitu kan. Gitu kan. Nah, itu karena Nabi cinta. Nabi sampaikan jangan mereka tidak tahu. Maka benar, setelah itu di Taif banyak sekali orang-orang yang memperjuangkan Islam. Saking cintanya Nabi kepada Allah. Suatu ketika juga Nabi pernah berkumpul dengan para sahabatnya. Dia sesekali mengucapkan, ya ikhwan, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Itu para sahabat bingung. Ya Nabi, ini bukankah kami saudara-saudara? Bukan, kalian sahabat-sahabatku. Lalu siapa saudara-saudaramu, ya Nabi? Mereka yang hidup setelah aku, mereka yang tidak pernah melihat aku, tapi mereka cinta kepada aku, beriman kepada aku. Siapa lagi? Itu kan. Kita punya peluang terhadap hal tersebut. Maka ikhwan fillah rahimahumullah, luar biasa kecintaan ini akan mewujudkan bela kepada Nabi. Maka ikhwan fillah rahimahumullah, oleh karenanya kita harus senantiasa mengekspresikannya dengan taat kepada Allah dan Nabi-Nya, dan kita senantiasa dalam keseharian kita semata-mata karena kita cinta kepada Allah dan Nabi-Nya. Maka kita akan selalu berharap ingin bertemu dengan sosok yang kita cintai, yakni Allah dan Nabi-Nya. Itu salah satu cita-cita yang luar biasa. Dan itu mudah-mudahan kita semua mulai sekarang kita sudah mengetahui dan kita coba ekspresikan hal tersebut. Kita taat kepada Allah dan Nabi-Nya, dan kita berharap ingin bertemu dengan Allah dan Nabi-Nya. Bukan karena surga semata, tapi karena tadi kenikmatan yang luar biasa nanti itu ketika kita bisa bertemu dengan Allah, duduk bersanding bersama Rasulullah, insya Allah di surganya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman dan guru-guru saya yang hadir pada kesempatan kali ini. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin saya serahkan kembali kepada moderator, barangkali ada yang ingin didiskusikan ataupun ada yang ingin menambahkan ya di momen sharing ini. Tafadhol, ya mudah-mudahan teman-teman yang lain insya Allah di sini luar biasa gitu kan, akan ilmu dan pengetahuannya. Jadi mungkin teman-teman nanti kalau ada pertanyaan yang ingin menjawab oleh teman-teman yang lain silahkan. Tafadhol ya, saya serahkan kembali kepada moderator. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Kita sampai di penghujung acara. Setelah mendengarkan ceramah yang diberikan oleh Kang Rizky Al-Farizi, Kang, semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan dan teguh dalam agama Islam, agama Allah. Semoga kita semakin cinta Nabi dan rela dalam membela Nabi. Baik, untuk yang mau bertanya, dipersilahkan bisa langsung di chat atau di kolom teks atau bisa langsung. Untuk sesi tanya jawab dipersilahkan.
Belum ada mungkin ya. Ada Kang. Baik, yang mau bertanya dipersilahkan. Kalau tidak dipesan saja nanti saya bacakan. Mungkin ya, Kang siapa? Kang Rido ya, moderatornya. Ada yang mau nulis katanya, Kang? Oh, ada yang mau mengirim surat. Saya bacakan ya, Kang. Apakah sekarang membela Nabi cukup dengan memboikot produk Prancis dari siapa ini? Tidak ada namanya. Saya ulangi, apakah sekarang membela Nabi cukup dengan memboikot produk Prancis? Dan bagaimana jika kita sudah memiliki produknya, apakah harus dibuang atau tetap dipakai? Gitu, Kang. Iya. Baik. Apakah dalam kondisi sekarang ya, membela Nabi mungkin dengan sekedar memboikot produknya, terus kemudian ketika kita sudah punya produknya, apakah harus dibuang gitu kan? Ya, begini, hukum asal benda itu mubah. Teman-teman kan misalkan punya produk, baik itu mungkin kecantikan ataupun makanan gitu kan, udah dimiliki nih, diraih ditempuh dengan cara yang halal gitu kan. Hukum asal benda itu dia mubah boleh, tapi ketika ada dalil yang mengharamkan menjadi haram. Kalian telah memilikinya, oh ini ternyata produk dari Prancis, baru tahu gitu. Oh terus itu baju-baju misalkan kemeja itu produk Amerika gimana gitu kan, kalian pakai gitu kan. Bahkan mungkin kala itu ya salah satu susu ya perah itu kan pernah dari Israel gitu kan, gimana gitu kan. Ya sebenarnya tindakan yang dilakukan dalam rangka memboikot makanan gitu kan, minuman gitu kan, produk-produk ya, itu silahkan gitu kan. Kalau misalkan ingin dilakukan silahkan. Kemudian jangan lupa juga produknya juga bukan hanya sekedar makanan dan minuman. Yang paling urgensi gitu kan apa? Yakni produk hadorohnya gitu kan. Itu kan produk madaniyahnya. Teman-teman kan pernah belajar ya terkait hadoroh dan madaniyah. Ataupun terkait madaniyah itu ya sains, teknologi gitu kan. Atau hadoroh itu terkait peradaban ataupun terkait pemikiran. Ya, jadi produk itu ada dua. Ada sains dan teknologi, ada peradaban ataupun pemikiran. Nah, berbicara terkait sains dan teknologi, boleh sebenarnya kita juga mengambil dari orang-orang yang selain dari Islam. Nah, handphone gitu kan, antum pakai kan itu, ini itu dari Cina gimana? Gitu kan. Terus motor gitu kan, dari Jepang gitu kan, ataupun mobil dari Eropa gitu kan. Teman-teman kan pakai itu. Itu sebenarnya boleh.
gitu kan. Terus dalam kondisi sekarang banyak yang menyuruhkan untuk boikot produk Prancis, ya silahkan, gitu kan. Terus bagaimana kalau sekarang kita telah memilikinya? Ya jangan dibuang gitu kan. Itu ditempuh dengan cara yang halal, gitu kan. Dan secara hukumnya juga boleh, gitu kan. Tapi teman-teman ketika ingin melakukan, ya udah cari alternatif lain, gitu kan. Oh, ternyata ada misalkan produk-produk buatan tetangga sendiri dan dia umat muslim, itu yang lebih membutuhkan. Coba bayangkan, ada tetangga yang buka warung, ataupun ada yang tetangga buka warung. Kemudian ada Alfamart yang jauh. Harusnya kita itu memuliakan tetangga dulu. Kita beli ke tetangga, itu dimakan untuk anaknya, untuk keluarganya, untuk menyekolahkannya. Itu salah satu representasi kita juga cinta kepada Nabi untuk memuliakan tetangga. Wah, tetangga gitu berangkat Alfamart atau berangkat yang lain, bukan tidak boleh. Tapi tadi tunjukkan rasa esensi cinta kita juga dengan melihat yang sekitar terdekat kita. Nah, termasuk ketika teman-teman misalkan telah memiliki produk-produknya, ya silahkan manfaatkan terlebih dahulu. Ketika teman-teman ingin beralih dari selain produk dari Prancis, ya silahkan, gitu kan. Itu hak daripada teman-teman. Misalkan ingin ya yang lebih, misalkan ke handmade atau ke made in Indonesia misalkan, dan tahu yang membuatnya siapa gitu kan, atau bikin produk sendiri, oh itu luar biasa gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi kenali, identifikasi terlebih dahulu. Ini produk ini masuk pada kategori apa? Madaniyah atau hadoroh. Madaniyah boleh diambil. Kalau hadoroh tidak boleh sama sekali diambil. Terkait pemikiran peradaban. Apa itu produk peradaban dan atau hadoroh atau pemikiran dari Perancis itu? Tadi disampaikan demokrasi, sekularisme, HAM, nasionalisme. Itu sebenarnya dari dulu yang digembor-gemborkan oleh para penjajah untuk memecah belah umat Islam, menghancurkan umat Islam. Nasional state itu muncul dari mana kan? HAM itu muncul dari mana? Demokrasi itu muncul dari mana? Sekularisme, pemisahan agama dan kehidupan itu muncul dari mana? Itu kan salah satu produk-produk dari Barat, termasuk Prancis yang menjadi lokomotif kala itu hingga sekarang. Nah, jadi jangan lupa boikot produk peradaban itu yang menjadi benar-benar harus, karena itu harus ditinggalkan. Tidak boleh sama sekali kita mengambilnya, karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, kayak gitu, Iwan, untuk jawabannya. Mudah-mudahan belum puas, biar nanti bisa bertanya lagi kayak kepada guru-guru yang lain gitu kan, kepada teman-teman yang lain gitu kan, yang lebih bisa memuaskan gitu kan kepada pertanyaan tersebut. Paling begitu, Ikhwan. Silahkan kalau ada yang ingin didiskusikan kembali. Baik, syukran Kang. Ini ada pertanyaan lagi Kang. Dari Dea, bacakan saja Kang. Izin bertanya, bagaimana cara kita membangun rasa cinta kita kepada Nabi dalam kehidupan sehari-hari kita? Dan bagaimana jika kita ingin membela Nabi seperti aksi kemarin bagi wanita tetapi terhalang izin orang tua karena takut kenapa-napa? Nah, gimana gitu Kang? Gitu katanya. Iya, poin penting ketika kita ingin terus menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi, yakni taat. Ya. Lakukan interaksi itu dengan ketaatan. Taat kepada ajarannya.
Itu aja simpelnya, taat kepada ajarannya. Maka insya Allah akan semakin tumbuh, terpupuk gitu kan, rasa kecintaan kita kepada Nabi. Nggak percaya, coba silahkan. Ya. So, coba silahkan mulai hari ini kita misalkan sama-sama bertekad, oke, hari ini kita dan seterusnya akan taat pada ajaran Nabi. Oh, saya belum tahu apa aja ajaran Nabi gitu. Oh, itu yang ngaji gitu kan, temui guru-guru, oh, luar biasa gitu kan. Banyak sekarang fasilitas yang memadai untuk kita belajar berguru, kan bisa lewat online gitu kan, lewat telepon ataupun bertemu langsung gitu kan, bertanya langsung. Di mana orangnya itu di sekitar kita itu banyak gitu kan. Nah, pertanyaan gitu kan, setelah tahu taat gitu kan, maka lambat laun rasa kecintaan ini terus muncul karena kita sehari-hari hidup seakan-akan bersama Rasulullah, karena kita telah menghidupkan kehidupan yang Rasul ajarkan. Silakan. Nah, yang bertanya silakan. Saya sarankan silakan mulai dari hari ini kita sama-sama bersama dan seterusnya taat kepada ajaran Nabi. Dan rasakan nanti bagaimana kecintaan itu mulai terpupuk hingga ketika nanti kita tertinggal misalkan sholat tahajud, tertinggal. Ginilah contohnya, ikhwan misalkan tertinggal tidak melaksanakan, misalkan tertidur karena tertidur tidak melaksanakan sholat Jumat. Bagaimana rasanya? Wah, dagdiduk, wah gelisah luar biasa. Itu kan rasa kecintaan yang muncul. Ini ketika kita tertinggal oleh ajaran Nabi, yakni sholat tahajud, apa yang terjadi? Karena kita sering membiasakan hal tersebut, taat akan hal tersebut, dagdiduk luar biasa. Contoh kecil, misalkan antum berbohong kepada orang tua antum. Gimana rasanya? Kan dagdiduk luar biasa. Nah, itu salah satu signal bahwasanya, oh, ini salah. Dan rasa kecintaan kita khawatir luar biasa. Nah, makanya satu, taat kepada ajaran Nabi. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana terkait ada seruan kemarin, aksi, kemudian kita tidak bisa berangkat karena belum diizinkan oleh orang tua. Itu karena ada uzur syar'i. Gitu kan? Ada uzur syar'i. Tapi kita berproses tidak untuk menjelaskannya. Bertahap kita untuk menjelaskannya. Nah, hingga nanti orang tua itu percaya dan yakin. Nanti setiap kali misalkan ada sesuatu hal dan itu merupakan salah satu bentuk bela terhadap Nabi, gitu kan? Orang tua percaya dan meyakini karena kita menyampaikan secara baik-baik dan diekspresikan. Jangan sampai gini, wah ini katanya ngaji di rumah main game terus gitu kan. Katanya pendakwa di rumah tidur terus gitu kan. Itu nggak sesuai gitu kan, aneh gitu kalau kayak gitu. Nah, makanya harus selaras antara ucapan dan perbuatan. Ketika disampaikan pada orang tua baik-baik, nah perbuatan juga harus sama. Ini nanti kelihatan, oh iya benar, ini anak tidak pernah berbohong, ini anak rajin dalam ibadah, ini anak dalam misalkan ekspresi melaksanakan sunnahnya juga luar biasa. Maka orang tua ketika kita berbicara, karena tidak pernah berdusta, maka akan percaya. Silahkan gitu kan. Kayak gitu. Tapi kalau seandainya masih tidak diizinkan, ya tadi kita berpegang kepada uzur.
gitu kan. Nah, paling seperti itu, mudah-mudahan juga belum puas, nanti bisa ditanyakan pada guru-guru yang lain. Silahkan untuk moderator. Baik Kang, syukron. Bagaimana dari Dea ya tadi? Gimana atas jawabannya, sudah clear atau gimana? Kita anggap saja udah clear ya mungkin. Terus ada pertanyaan lagi Kang. Dari Muhammad Marlan. Izin bertanya, untuk yang tidak ada semangat cinta kepada Nabi, bagaimana Ustadz supaya mereka semangat untuk membela Nabi Muhammad SAW? Sallallahu alaihi wasallam. Yang belum ya, bukan tidak ada, belum ada semangat. Untuk semangat itu kan muncul ketika telah direpresentasikan ya dalam aktivitas. Nanti kelihatan semangatnya gitu kan. Kelihatan ini semangat apa tidak gitu kan. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Mengingatkan kalau itu teman kita. Bro, kita ini muslim gitu kan. Kita yakin pada nabi kita. Kita yakin, kita yakin. Kita cinta pada nabi kita. Kita cinta. Masa ketika nabi kita dihina, kita tidak melakukan apa-apa? Nah, gitu kan. Jadi mindsetnya itu yang dirubah. Semangat itu muncul ketika telah terbentuk kerangka pemikirannya. Inilah, misalkan, Fulana, kata orang tuanya, kalau kamu bulan depan nggak lulus kuliah, saya usir kamu. Gitu kan. Wah, kan anu dalam mindsetnya, wah semangat gitu kan nanti, wah saya rajin belajar dan sebagainya gitu kan. Nah, itu dalam tanda kutip bagaimana untuk merubah pemikiran, apalagi teman-teman terdekat kita. Itu yang dinamakan dengan dakwah, itu tadi mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah terhadap yang munkar, yakni disampaikan secara baik-baik gitu kan, dirubah pemikirannya dan didiagnosa apa misalkan yang membuat dia tidak semangat. Lihat dulu, kamu nggak semangat kenapa? Barangkali nggak ada ongkos buat berangkat, ayo. Gitu kan. Oh, ini dikata langsung dijudge, wah mereka ini nggak semangat. Berangkat kemarin ke Duku Kujang gitu kan. Padahal misalkan apa? Kakinya lagi sakit, ataupun misalkan nggak punya ongkos, ataupun apa gitu kan. Anda terkenal, tanya dulu. Jangan langsung dijudge nggak semangat gitu kan. Kayak gitu. Nah, didiagnosa, dilihat gitu kan. Oh, ternyata tidak terkendala di sananya, berarti dari segi pemikirannya. Berarti belum mengokoh gitu kan terkait kecintaan kepada nabinya. Maka disampaikan oleh kita bagaimana Nabi SAW, kehidupannya, bagaimana Nabi begitu cinta kepada kita, hingga tadi pemikirannya pun berubah dan perasaannya pun tersentuh, gitu kan. Nah, itu. Jadi rubah pemikirannya, sentuh perasaannya, gitu kan. Nah, itu strategi dalam berdakwah. Rubah pemikirannya, sentuh perasaannya. Nah, itu Ikhwan ya. Insya Allah dengan seperti itu nanti kawan kita ya yang memang masih belum semangat, setelah dilakukan diagnosa semangatnya ternyata karena kerangka berpikirnya belum terbentuk, itu kan kerangka su'ud kecintaannya juga belum terbentuk, maka di sanalah yang harus kita rubah. Tapi kalau misalnya terkendala tidak semangat karena perkara teknis yang itu mungkin kita bisa membantunya, maka bantulah. Tapi tidak mungkin ketika semangatnya telah tumbuh, teknis apapun akan dilewati. Gak punya ongkos jalan, gitu kan. Ataupun misalkan, nanti
takut gak bisa makan, gampang puasa gitu kan. Nah gitu. Nah jadi begitu ya untuk pertanyaannya. Mudah-mudahan belum puas nanti bisa ditanyakan pada guru-guru yang lain. Silakan. Bagaimana Kang Marlan? Jawabannya clear ya? Bagaimana? Ya, clear ya mungkin. Baik, silakan kepada teman-teman semuanya bila ada yang ingin ditanyakan lagi. Langsung bisa teman-teman. Ini mohon maaf juga semuanya, hostnya, moderatornya diganti dulu. Tadi Kang Rido karena ada kesalahan diganti dulu. Digantikan oleh saya. Mohon maaf. Ya mungkin ya ada ya pertanyaan lagi, mungkin cukupkan saja pada kajian karisma pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang telah hadir dan sudah mengajukan pertanyaan. Dan terima kasih juga kepada Kang Rifki yang telah menyempatkan waktunya juga bisa menghadiri berbagi sharing di kajian karisma pada pagi hari ini. Semoga dengan materi yang beliau sampaikan dapat bermanfaat kepada kita semua, menambah giroh semangat kita, semakin cinta juga kepada Nabi kita. Mungkin kita tutup pada kajian pagi hari ini dengan baca hamdalah. Dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan pagi.